as dihita saluhutna. Jolo titik sanggar laho bahenon huru-huruan. Jolo sinuku marga asa binoto partuturan. Loas au patadahon diriku. Goarhu nora sauli nenggolan. Au sian kelas 3A PPKN Universitas Riau. Saunarion neng hupatorama sejarani halak Batak. Dalam masyarakat Batak, si Raja Batak disebut sebagai eponim, yakni merupakan nenek moyang dari suku Batak atau bangsa Batak. Si Raja Batak memiliki 2 putra, yang pertama Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Setelah itu Guru Tatea Bulan mempunyai 5 putra, yaitu si Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Dari kelima putranya, hanya Saribu Raja yang memiliki keturunan 2 putra, yaitu Raja Lotung dan Raja Borbor. Kemudian Raja Lotung memiliki 7 putra, yaitu Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Sinengga. Dalam setiap silsilah atau tarombo, nama ini sekaligus digunakan sebagai nama pribadi leluhur orang-orang Batak terdahulu. Adat istiadat pernikahan upacara adat Batak yaitu yang pertama Marhusip, yang kedua Marhata Sinamot, yang ketiga Martupol, yang keempat Manjalo Pasu-Pasu Parbogason, yang kelima Ulaun Unjuk atau pesta adat Batak. Adat istiadat upacara pernikahan yang pertama yaitu Marhusip. Marhusip adalah tradisi di mana seorang pria melamar seorang wanita untuk menjadi bagian dari keluarganya. Acara Marhusip dihadiri oleh anggota keluarga terdekat dan utusan dari kelompok-kelompok marga. Yang kedua yaitu Marhata Sinamot. Marhata Sinamot adalah serangkaian diskusi yang mencakup berbagai hal seperti jumlah sinamot yang akan diserahkan oleh pihak pria, jenis hewan yang akan disembelih, jumlah ulos, jumlah undangan yang akan disebarkan, serta lokasi pelaksanaan upacara pernikahan. Yang ketiga yaitu Martupol. Martupol meskipun sering disebut sebagai upacara pertunangan, sebenarnya merujuk pada momen di mana kedua calon pengantin menghadap pengurus jemaat gereja untuk mengikat janji mereka untuk menikah di hadapan Tuhan. Yang keempat, Manjalo Pasu-Pasu Parbogason. Manjalo Pasu-Pasu Parbogason adalah saat kedua pengantin menerima berkat pernikahan di gereja dari seorang pendeta. Yang kelima, Ulaun Unjuk atau pesta adat. Dalam upacara adat ini, doa-doa disampaikan untuk kedua pengantin sambil memberikan ulos. Adat istiadat upacara kematian adat Batak yang pertama yaitu Saur Matua, yang kedua Sari Matua, yang ketiga Mengokal Holi. Saur Matua adalah sebuah ritual adat yang dilakukan ketika seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikahkan semua anaknya dan memiliki cucu sampai 3 generasi setelahnya. Yang kedua yaitu Sari Matua, merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada seorang suami atau istri yang telah memiliki cucu dari anak-anaknya atau sampai 4 generasi setelahnya. Yang ketiga yaitu Mengokal Holi. Mengokal Holi adalah tradisi penggalian kembali makam untuk mengumpulkan sisa-sisa tulang belulang atau holi-holi, kemudian ditempatkan dalam sebuah struktur monumen atau simin. Rumah adat Batak Toba disebut juga sebagai rumah bolon atau jabu bolon yang berfungsi sebagai tempat tinggal para raja. Baju adat suku Batak yaitu adalah ulos. Ulos sangat berperan penting di dalam setiap kegiatan atau upacara adat Batak. Makna cicak yang terdapat di setiap rumah adat Batak yaitu melambangkan bahwa cicak dapat hidup dan merayap dimanapun dan kapanpun, menjelaskan bahwa orang Batak juga dapat hidup di situasi apapun dan di daerah manapun. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi orang Batak juga sudah menyebar hingga ke luar negeri. Makanan khas Batak yaitu yang pertama ikan mas arsik, yang kedua nanyura, yang ketiga yaitu mie gomak, dan masih banyak lainnya. Makanan khas Batak yaitu adalah tuak. Tuak selalu terdapat di acara penting adat Batak dan juga terdapat di kedai tuak atau disebut juga dengan lapo tuak, di mana lapo tuak tersebut adalah tempat berkumpulnya bapak-bapak orang Batak untuk bercerita, bersenda gurau sambil memainkan musik adat Batak dan menghilangkan stres. Tarian yang berasal dari adat Batak yaitu adalah tarian tortor. Tortor merupakan tarian yang berfungsi sebagai mengutarakan segala harapan, doa, dan perlindungan. Tarian tortor disertai juga dengan kain ulos. Sekian dari saya, Mauliate Horas.